お世話になります。今電話大丈夫ですか？今電話したのはですね、はい。よくわかりました。はい。はい、わかりました。はい、よろしくお願いします。すいません。はい、失礼いたします。Minasan konnichiwa. Berbicara dengan orang Jepang melalui telepon, terutama dalam hal bisnis atau pekerjaan, adalah suatu yang sangat sensitif. Terutama karena kita tidak berhadapan langsung dengan orangnya. Jadi kita harus benar-benar menjaga manner kita supaya telepon kita itu efektif dan tidak mengganggu lawan bicara kita. Saya punya 5 tips dalam berbicara mengenai bisnis melalui telepon dengan orang Jepang yang saya rekap dari pengalaman pribadi saya. Tips yang pertama yaitu ucapkan salam untuk bisnis. Jadi kalau yang kalian pelajari misalkan telepon biasanya pakai moshi moshi itu untuk non formal ya. Tapi untuk bisnis biasanya osewa ni narimasu atau otsukaresama desu seperti itu ya. Atau sambil menyebutkan nama juga bisa. Aditya desu. Kemudian tips yang kedua adalah sebelum kalian mulai berbicara, pastikan dulu saat itu dia sibuk atau tidak. Dia bisa ngobrol di telepon atau tidak. Karena yang pertama, kalau memang dia sedang sibuk, selain kita mengganggu waktu dia juga tidak akan bisa fokus mendengarkan telepon dari kita, terutama kalau itu adalah telepon yang penting ya. Kecuali kalau memang benar-benar emergensi darurat, sampaikan saja bahwa ini darurat emergensi, baru kita ngomong ya. Nah untuk tanya biasanya tinggal "Ima den wa daijoubu desu ka?" gitu aja. Dan bahkan ketika di tengah-tengah telepon kita ngerasa wah kayaknya ini perlu telepon lebih lama lagi, itu kita minta izin dulu dengan cara "Mou chotto nagaku denwa shimasu ga daijoubu desu ka?" Gitu ya, simpel saja. Yang penting kita berusaha menghargai waktu lawan bicara kita. Tips yang ketiga yaitu berbicaralah secara runtut dan sistematis. Jadi kalau bisa sebelum telepon itu kita pikir dulu kita mau ngomong apa. Jangan asal ngeflow saja, karena orang Jepang tidak bisa disamakan dengan orang Indonesia ya. Kalau orang Indonesia kan kita asal ngeflow saja tanpa kita ada alur bicara. Yang penting nanti tiba-tiba nemu apa yang bicarain itu nggak masalah. Tapi kalau orang Jepang jangan. Jadi kita langsung to the point, ngomong faktanya apa, kemudian alasannya apa, dan juga nanti yang paling penting adalah apa yang kita inginkan dari telepon itu. Biasanya kan kalau telepon kita mau tanya sesuatu, atau kita konfirmasi sesuatu, atau kita mau memberi jawaban atas pertanyaan yang dia tanyakan kita sebelumnya. Jadi sebelum telepon saya sarankan untuk membuat rincian apa yang dibicarakan ya. Jadi kita fokus ke situ, nggak ngomongin yang lain. Kemudian yang keempat, jangan lupa salam penutupnya ya. Biasanya kalau saya pakai yoroshiku onegaishimasu, sumimasen, shitsu itashimasu. Dan juga sebelum salam penutup nanti ditegaskan lagi inti dari telepon tadi apa. Kemudian tips yang kelima yang kelihatannya sangat sepele tapi sangat penting sekali, yaitu jangan menutup telepon lebih dulu daripada lawan bicara kita. Jadi kalau misalkan kita selesai telepon, jangan tutup dulu teleponnya, kita dengarkan dulu sampai dia nutup telepon, tut baru kita tutup. Karena kalau kita yang duluan tutup telepon itu kesannya nggak sopan ya, dan juga kesannya kayak buru-buru gitu, kan gak enak. Misalkan dia masih pegang telepon gini, tiba-tiba dia dengar tut dari kita duluan setelah kita ngomong salam. Nah itu nggak sopan dan kurang bagus ya. Jadi itu tadi tips dari saya supaya kalian bisa lebih efektif dan lebih bisa memberikan image positif ya dari telepon kalian ke lawan bicara kalian, yang entah itu berupa klien, rekan bisnis, atau mungkin bahkan pimpinan di perusahaan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hai, すみません。さっき電話出なくてすみませんでした。はい。